Konstantinopel, yang sekarang dikenal sebagai Istanbul, adalah kota penting yang pernah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Konstantinopel atau Ratu Kota berdiri sebagai jantung Kekaisaran Bizantium selama lebih dari 1 milenium. Sejarah Istanbul dimulai ribuan tahun yang lalu. Bangsa Megarian adalah para pemukim di Istanbul pada masa Megaran pada abad ke-7 sebelum Masehi. Adalah sebuah negara kota di Yunani kuno. Bizas, Raja Megara, ingin mendirikan kota baru dan orang-orang Megarian mendirikan kota bernama Bizantion. Bizantium adalah nama depan sebelum Konstantinopel dan Istanbul. Bizantium tetap menjadi kota biasa dan tidak penting hingga pada abad ke-4. Bizantium mulai menjadi penting karena lokasinya. Setelah Konstantinus menjadi kaisar Kekaisaran Romawi, Konstantinus penting bagi sejarah Istanbul karena Konstantinus mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota ke kota lain. Dan dia memilih Bizantium karena kota ini terletak di ujung rute perdagangan penting. Selain itu, Bizantium dibangun di atas tanah 7 bukit seperti Roma. Kota ini menjadi ibu kota 65 tahun yang lalu sebelum Kekaisaran Romawi terpecah. Kota ini disebut sebagai Konstantinopel setelah kematian Konstantinus, memainkan peran penting dalam sejarah dunia selama lebih dari 1000 tahun. Sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya yang tak tertandingi pada zamannya. Tembok-temboknya yang kokoh dan tak terkalahkan, termasuk tembok Theodosius, melindungi kota ini dari serangan musuh selama berabad-abad. Sementara Hagia Sophia yang megah, yang awalnya dibangun sebagai katedral Kristen, menjadi lambang kemegahan arsitektur dan spiritualitas kota ini. Dalam konteks agama, Konstantinopel juga merupakan pusat utama Kristen Ortodok yang membuatnya menjadi pusat ziarah dan keagamaan penting di dunia Kristen selama abad pertengahan. Selama berabad-abad, pedagang dari berbagai belahan dunia berdatangan ke kota ini untuk menjual dan membeli barang-barang berharga seperti sutra, rempah-rempah, emas, dan perak. Keberadaan Bosporus, selat yang memisahkan Eropa dan Asia, membuat Konstantinopel menjadi pelabuhan yang strategis, memungkinkan kota ini untuk mengendalikan rute perdagangan laut yang sangat penting antara Laut Hitam dan Laut Tengah. Selain itu, pengaruh Konstantinopel dalam hal politik dan diplomasi sangat besar, karena kota ini menjadi pusat kekaisaran yang memperluas pengaruhnya dari Balkan hingga Timur Tengah. Meskipun berulang kali dikepung oleh bangsa-bangsa asing, Konstantinopel mampu bertahan selama lebih dari 1000 tahun, membuatnya dikenal sebagai kota abadi. Tak mengherankan bila Konstantinopel selalu menjadi kota rebutan bangsa-bangsa dunia, baik dari Eropa, Rusia, Afrika, Persia, Arab Muslim, bahkan Kesultanan Turki. Kekhalifahan Islam sendiri dalam rentang 800 tahun sudah mencoba merebutnya, tetapi selalu gagal. Dimulai dari Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rasyid, hingga masa Kesultanan Turki Utsmani sejak Sultan Bayazid I hingga pada tahun 1453 Masehi,
Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II atau lebih dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, yang menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan dimulainya era baru dalam sejarah kota ini. Konstantinopel merupakan kota laut dengan pertahanan tembok tebal berlapis dua setinggi 10 meter dan dikelilingi parit sedalam 7 meter yang tak mungkin bisa dikepung kecuali menggunakan armada laut. Menyadari itu, Sultan Mehmed II membawa 400 unit kapal perang, meriam-meriam penghancur, dan peralatan berat canggih lainnya dengan jumlah pasukan 150.000 personel. Tepat pada Jumat 6 April 1453 Masehi, Sultan Mehmed II bersama gurunya, Syekh Samsudin, keturunan Abu Bakar As-Siddiq, beserta dua tangan kanannya, Halil Pasha dan Zaganos Pasha, menyerbu benteng kota Konstantinopel. Diiringi hujan panah, tentara Islam Turki maju dalam 3 lapis pasukan. Meski segala kemampuan dengan bantuan teknologi canggih dikerahkan, Konstantinopel sulit ditaklukkan. Banyak tentara sultan tewas dan hampir saja membuatnya frustasi. Hingga akhirnya sebuah ide cemerlang harus dilakukan hanya dalam semalam. Memindahkan kapal-kapal tempur melalui darat untuk menghindari rantai penghalang. Usaha ini berhasil memasukkan 70 kapal ke wilayah Selat Golden Horn hingga mengejutkan pihak musuh. Hampir 2 pekan pasukan Sultan menggempur pertahanan Konstantinopel hingga pada Selasa 29 Mei 1453 Masehi, hari kemenangan itu tiba. Melalui pintu Edirne, pasukan Sultan memasuki kota dan mengibarkan bendera Daulah Utsmaniyah di puncak kota sebagai tanda runtuhnya kejayaan Konstantinopel. Setelah penaklukan, Mehmed II segera memindahkan ibu kota kesultanannya ke Konstantinopel dan mengubahnya menjadi pusat kekuasaan Utsmaniyah yang baru. Hagia Sophia diubah menjadi masjid dan banyak bangunan serta struktur baru dibangun yang mencerminkan gaya arsitektur dan budaya Islam. Di antara reruntuhan benteng dan bangunan megah, Sultan Mehmed membangun kota Konstantinopel kembali dan memberikan perlindungan kepada penduduk taklukan untuk hidup semestinya. Sultan mengganti nama Konstantinopel menjadi Islambul. Kini nama itu diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi Istanbul. Konstantinopel dengan segala kejayaannya telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah peradaban manusia. Dan hingga kini, Istanbul masih menjadi simbol kekayaan budaya dan sejarah yang tak tertandingi. Kejayaan kekhalifahan Turki Utsmani pada abad pertengahan telah tercatat dalam sejarah dunia dikarenakan begitu luasnya daerah kekuasaan Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani adalah kerajaan Islam yang memiliki masa kekuasaan paling lama dibanding 2 kerajaan Islam besar lainnya pada masa itu, yaitu Mughal di India dan Safawi di Persia.
Dinasti Turki Utsmani berdiri pada abad ke-13 dan berkuasa hingga abad ke-20. Wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah sangat luas, membentang dari Eropa Tenggara, Bulgaria, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Rumania, Serbia, Yunani, Albania, dan sebagian wilayah Austria, Hungaria, dan Polandia, hingga Asia Barat seperti Turki, Suriah, Lebanon, Yordania, Irak, Israel, Palestina, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan sebagian wilayah Iran, Irak, dan Georgia, serta negara Afrika Utara seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sudan, dan sebagian wilayah Ethiopia, di mana berkat kekhalifahan Turki Utsmani, Islam menyebar luas, yang meninggalkan jejak-jejak kejayaan di negara-negara yang pernah ditaklukkan. Keragaman agama, etnis, dan kelas sosial dalam kehidupan masyarakat Kesultanan Utsmaniyah merupakan kekayaan tersendiri bagi kesultanan ini. Utsmaniyah memiliki tradisi seni dan budaya yang kaya. Arsitektur Utsmaniyah terkenal dengan keindahannya, dan Utsmaniyah juga menghasilkan banyak karya sastra, musik, dan lukisan yang luar biasa. Namun kejayaan dinasti Turki Utsmani harus runtuh pada tahun 1929 yang disebabkan oleh beberapa faktor. Layaknya kekuasaan-kekuasaan pada umumnya, internal dalam kerajaan memberi pengaruh terhadap melemahnya suatu kekuasaan. Hal ini juga dialami oleh Turki Utsmani. Puncaknya adalah ketika Turki resmi melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama pada Desember 1914 ke dalam kubu Jerman dan Austria yang kalah dalam peperangan. Akibatnya Turki harus kehilangan seluruh provinsi semenanjung Balkan. Mesir, Inggris juga lepas dari cengkraman Turki. Turki Utsmani benar-benar runtuh pada tahun 1927. Tak kala kelompok nasionalis Mustafa Kemal Atatürk berhasil meruntuhkan dinasti. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ideologinya yang sekularis dan nasionalis berikut kebijakan serta teorinya dikenal sebagai Kemalisme. Mustafa Kemal memperkenalkan serangkaian pembaruan luas dalam usaha menciptakan sebuah negara modern yang sekuler dan demokratis. Meski dikenal sebagai bapak Turki yang berjasa melahirkan Turki sebagai negara modern, Atatürk juga mendapat kecaman sebagai pelopor sekularisme di dunia Islam. Westernisasi Kemal yang ekstrim telah menjauhkan Turki dari identitas Islam dan Arab. Beberapa kebijakan kontroversi yang terkenal darinya adalah mengubah Hagia Sophia menjadi sebuah museum, mengganti azan berbahasa Arab dengan bahasa lokal, melarang jilbab dipakai di sekolah, serta kantor-kantor yang bersifat kepemerintahan. Ia mendorong lelaki Turki untuk mengenakan pakaian orang Eropa. Ia menggalakkan produksi dalam negeri dan mendirikan industri minuman keras milik negara. Ia menyukai minuman keras nasional, raki, dan banyak sekali meminumnya. Namun kebijakan tentang membebaskan minuman keras dan kegemarannya mengkonsumsi minuman ini telah mengakhiri hidupnya. Dia menderita penyakit serius, di mana dia didiagnosis menderita sirosis hati. Sepanjang sebagian besar hidupnya, dia telah menjadi peminum berat, sering mengkonsumsi setengah liter raki sehari. Dia meninggal pada 10 November 1938 pada usia 57 di Istana Dolmabahce, di mana dia menghabiskan hari-hari terakhirnya. Jam di kamar tempat dia meninggal masih diatur ke waktu kematiannya, yaitu tepat pukul 9:05 pagi. Pemakaman Atatürk memunculkan kesedihan sekaligus kebanggaan di Turki. Orang Turki modern mempunyai beragam pendapat tentang Kesultanan Utsmaniyah.
Terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa Kesultanan Utsmaniyah membangun sebuah peradaban. Kesultanan Utsmaniyah telah meninggalkan warisan yang kaya dan beragam, termasuk arsitektur, seni, musik, dan sastra. Selain Hagia Sophia yang megah, Kekhalifahan Turki Utsmani telah meninggalkan beberapa peninggalan yang lain yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Masjid Biru. Pada saat berkuasa Sultan Ahmed pertama pada tahun 1603 hingga 1617, bertekad untuk membangun sebuah masjid yang dapat menyaingi kemegahan Hagia Sophia yang berada di dekatnya. Ini dilakukan untuk menegaskan kembali kekuasaan Kekhalifahan Turki Utsmani setelah kekalahan telak dalam perang dengan Persia. Sejak awal 1600-an, Masjid Biru telah menjadi pemandangan yang indah untuk dilihat dengan deretan kubah, semidum, dan menara. Terletak di daerah Sultan Mehmed Fatih, masjid ini juga salah satu daya tarik wisata terbesar di Istanbul. Masjid Raya Sulaiman terletak di daerah distrik Fatih yang bersejarah di Istanbul, di dekat Tanduk Emas, Universitas Istanbul, dan Grand Bazar. Masjid Raya Sulaiman dianggap sebagai salah satu masjid peninggalan Turki Utsmani yang paling mengesankan di kota ini. Dibangun antara tahun 1550 dan 1557 setelah diperintahkan oleh Sultan Sulaiman I sesuai dengan nama masjid. Struktur megah ini memiliki banyak taman dan kubah besar, ditambah sentuhan akhir kelas atas seperti daun jendela mutiara, korbel yang dicat, ubin keramik tradisional, dan kaca patri jendela. Menurut sejarawan Pecevi, 896.360 koin emas dan 82.900 koin, yaitu sekitar 3.200 kg emas, dihabiskan untuk pembangunan komplek masjid yang merupakan struktur dan lokasi paling ikonik dari Kekhalifahan Turki Utsmani, serta bagian paling indah dari siluet Istanbul. Istana Topkapi. Istana Topkapi sejatinya adalah sebuah istana di Istanbul yang merupakan kediaman resmi Sultan Utsmani. Pembangunan istana ini dimulai pada tahun 1459 atas perintah Sultan Mehmed II. Komplek istana ini terdiri dari atas 4 lapangan utama dan banyak bangunan-bangunan kecil. Pada puncaknya, istana ini dihuni oleh 4.000 orang. Selain sebagai tempat tinggal kerajaan, istana ini juga digunakan pada acara-acara kenegaraan dan hiburan kerajaan. Sesudah jatuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1921, istana ini dibuat sebagai museum. Istana Topkapi pun menjadi daya tarik wisata dan mempunyai peninggalan suci yang penting bagi dunia Islam, termasuk pedang dan jubah Nabi Muhammad. Istana ini juga menjadi anggota dari wilayah bersejarah Istanbul yang telah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Istanbul yang menghubungkan Eropa dan Asia karena lokasinya telah menjadi rumah bagi berbagai peradaban selama ribuan tahun. Hidup berdampingan berbagai negara di Istanbul telah menghasilkan banyak keragaman agama dan budaya. Orang-orang dari identitas etnis yang berbeda mulai hidup bersama, yang menyediakan lingkungan beda agama untuk hidup berdampingan. Di antara agama-agama tersebut terdapat 4 agama besar, yaitu Islam, Kristen, Yudaisme, dan Buddha. Pada saat yang sama, Istanbul menyambut baik orang-orang yang menganut agama seperti Hindu dan Bahaisme. Dan dalam hal ini, masyarakat yang menganut agama Islam menekankan bahwa Islam adalah agama toleransi, sehingga perlu ditunjukkan toleransi terhadap agama yang berbeda. Dikatakan pula bahwa Kekaisaran Ottoman menunjukkan sikap toleran terhadap wilayah yang ditaklukkannya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang hidup bersama dengan melestarikan warisan budayanya meskipun berbeda identitas etnis. Diketahui bahwa
hampir 200.000 orang asing tinggal bersama di Istanbul, tempat orang-orang berasal lebih dari 60 negara tinggal bersama. Oleh karena itu, sebagai hasil interaksi budaya selama bertahun-tahun, masyarakat dari berbagai agama dan pandangan berbeda hidup berdampingan di kota Istanbul. Kota paling disukai, populer, dan dicintai di Turki. Gaya hidup Istanbul adalah salah satu kota unik di dunia dalam hal lokasi geografisnya. 16 juta orang tinggal di Istanbul, dan tidak diragukan lagi, ini adalah jantung Republik Turki. Istanbul masih mengusung secara keseluruhan apa yang telah dilihatnya di masa lalu, dan sejak berdirinya Republik Turki masih dipertahankan. Itulah ulasan singkat tentang kota Istanbul, Turki.